Berapa gram emas sih Kak yang harus disiapkan untuk membawa pulang ke rumah orang tuaku? Syah elah. Hai guys, aku mau kasih tahu bahwa sekarang sedang mengeluarkan varian terbarunya yaitu untuk perawatan rambut kita loh. Nah, di sini Scarlett mengeluarkan varian Yoradinia Sisal Shampoo dan Conditioner. Kandungan dari sisa sampo dan kondisioner ini yaitu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Nah, manfaat dari Yodadinian Essential Shampoo dan Conditioner ini banyak banget loh teman-teman, yaitu mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok, menyehatkan folikel rambut pada kulit kepala, dan yang terakhir, membuat rambut kita lebih berkilau. Nah, cara menggunakan sampo dan kondisionernya dari Scarlett ini sama seperti kita menggunakan sampo dan kondisioner pada umumnya, yaitu ambil secukupnya sampo, kemudian kita letakkan di kulit kepala, kemudian kita pijit-pijit lembut kulit kepala kita, kemudian kita bilas dengan air. Nah, kemudian kita lanjut menggunakan kondisionernya, yaitu kita ambil kondisioner secukupnya, kemudian kita usapkan kepada rambut kita pijit-pijit secara halus, kemudian kita diamkan berapa menit, kemudian kita bilas dengan air. Kelebihan dari sampo dan kondisioner dari Scarlett ini, dia mengandung wangi magnolia, yaitu bunga sedap malam. Dan saat kalian aplikasikan ke rambut kalian, itu wanginya wangi banget. Jordanian sisa sampo dan kondisioner ini harus dipakai barengan ya, karena kondisioner untuk melengkapi perawatan rambut kita. Dan setelah kita memakainya, rambut kita akan terasa harum, lembut, dan seharian pun kita memakai hijab, ini tidak akan terasa lepek. Sampo dan kondisioner ini harus digunakan oleh anak 13 tahun ke atas ya, tidak boleh di bawah umur 13 tahun. Dan jika teman-teman penasaran nih, aman nggak ya sampo dan kondisioner ini, teman-teman bisa cek di samponya atau kondisioner sini udah ada barcode untuk teman-teman menguji bahwa sampo dan kondisioner ini sudah teruji balai POM-nya. Nah, setiap harga sampo dan kondisioner ini masih sama seperti produk yang lainnya, yaitu cuma 75.000 saja. Teman-teman penasaran nih tentang sampo dan kondisioner dari produk terbarunya dari Scarlett untuk perawatan rambut? Nanti akan kutinggalkan linknya di deskripsi ya. Oke. Hari ini aku akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman semuanya yang udah komen di Instagram aku. Di sini aku akan memilih secara acak dari komen-komen teman semuanya yang udah komen di Instagram aku. Dan di sini yang udah aku pilih dan layak untuk aku jawab ya. Nah, di sini pertanyaan yang pertama yaitu berapa umur kakak sekarang? Umur aku itu sekarang 26 tahun karena aku lahir di tahun 95. Ke pertanyaan kedua yaitu target kakak menikah umur berapa? Aku sekarang udah tidak punya target menikah umur berapa, kapan dikasihnya saja ya saat itulah aku menikah. Kalau mungkin waktu kemarinnya aku punya target untuk menikah umur aku 24 tahun, tapi karena udah lewat ya sudah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Udah ada planning nggak mau nikah dengan dia? Kapan? Nah, di sini pertanyaannya ini agak sulit aku jawab. Kenapa? Planning nikahnya dengan dia kapan? Nah, aku tuh nggak punya pacar guys, jadi nggak tahu kapan dan dengan siapa. Nah, aku sekarang tuh lagi sendiri
Jadi nggak punya partner untuk diajak ngobrol untuk masalah pernikahan untuk saat ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berapa gram emas sih Kak yang harus disiapkan untuk membawa pulang ke rumah orang tuaku? Syah elah. Nah di sini aku kalau soal itu nggak tahu. 100 gram boleh? Atau 25 cukup? Nggak, bercanda. Nah di sini aku nggak tahu kalau soal itu karena nanti itu adalah akan dijawab oleh kedua orang tuaku. Dan jika kamu ingin niat bersama denganku, datanglah kedua orang tuaku, ya. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana caranya kakak bisa konsisten hingga sekarang untuk nge-YouTube? Nah, jujur saja aku tahu YouTube itu dari, bukan tahu YouTube-nya ya, tahu untuk menggunakan YouTube itu dari adik aku yang paling kecil, namanya Rahma. Mungkin sebagian dari teman-teman semuanya tahu adik aku itu siapa. Nah, aku tahu YouTube itu dari adik aku, dan yang bikin YouTube aku pun adik aku. Aku nggak ada rencana pengen YouTube sama sekali, tapi adik aku bikin dan adik aku mengajak aku nge-YouTube, makanya aku ada YouTube sekarang. Dan kenapa konsisten? Awalnya aku nge-YouTube ini karena ingin menghilangkan rasa malu. Karena aku tuh orangnya agak pemalu guys kalau ketemu sama orang. Jadi untuk menghilangkan itu semua, ya aku belajar dikit sedikit nge-YouTube, ngomong di kamera, ya begitu. Untuk menghilangkan rasa malu aku, dan sampai sekarang akhirnya udah terbiasa. Jadi ya alhamdulillah bisa menghilangkan rasa malu aku agak sedikit. Kemudian soal konsisten, kalian harus tahu tujuan kalian YouTube itu untuk apa. Pengen have fun kah? Pengen ada tujuannya ke depannya, pengen apa gitu. Jadi bikin YouTube itu seperti kalian merasa enjoy tanpa ada beban untuk menjalankannya, maka kalian akan konsisten untuk menjalani YouTube. Pokoknya dibawa have fun aja, bawa happy aja. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya kakak menghadapi orang yang jahil dengan kakak? Aku itu biasanya kalau ada orang yang jahat sama aku atau jahil gitu ya aku diam aja. Aku nggak pernah merespon atau membalas perbuatan orang yang menyakitiku, karena menurut aku dan diajarkan oleh kedua orang tuaku, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita membalas kejahatan orang kepada kita, karena itu tidak akan ada ujungnya dan akhirnya. Jadi diamkan aja, biarkan saja dia mau memperlakukan kita seperti apa. Yang penting kita tetap harus baik ya sama orang. Nah, kita next ke pertanyaan berikutnya. Jika saat ini ada yang mau ngelamar kakak, apa kakak akan terima? Nah, di sini aku harus tahu terlebih dahulu orangnya siapa, dia orangnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, sholatnya bagaimana. Aku harus tahu semua tentang dia, tentang orang yang ingin melamar aku. Aku tidak mau jika ada orang melamar aku nih, misal karena umur aku udah 26 tahun nih, aku harus umur 26 tahun itu kan kebanyakan udah menikah ya kalau bagi daerah Kota Jambi. Nah sini aku nggak mau seperti itu. Aku harus tahu orangnya seperti apa, dia bagaimana dengan keluarganya. Nah ini tips untuk orang yang ingin dekat dengan aku ya. Kalau kamu ingin dekat dengan aku, ingin menikah dengan aku, kamu harus metrik keluarga kamu itu lebih dari kamu ingin membahagiakan dirimu sendiri. Karena aku sangat mementingkan orang yang membahagiakan keluarganya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara kakak menghadapi pasangan yang selingkuh? Waduh, pertanyaannya ya. Bagaimana menghadapinya? Di sini
kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Aku tuh orangnya nggak terlalu banyak neko-neko. Kalau ada pun orang kalau selingkuh itu kan berarti dengan pasangan ya. Kalau aku punya pasangan nih, jika pasangan aku selingkuh, bagaimana tanggapan aku? Ini sebenarnya kembali lagi kepada pasangan kita. Kalau pasangan kita itu emang sayang dan cinta sama kita, dia tidak akan buka hatinya untuk orang lain. Tapi kembali lagi kalau ke pasangan kita itu tidak sayang atau bagaimana. Dan jika nih kita udah memberikan perhatian bagus untuk dia, kita menyayangi dia dengan tulus, kita percaya sama dia, kita selalu memberi komunikasi yang bagus dengan dia, dan kita percaya sama dia tapi dia mengkhianati kita, ya udah gitu. Kalau emang kembali lagi kepada jodoh, kalau dia jodoh kita ya akan kembali sama kita. Kalau enggak, paling aku akan memberi pilihan sama dia. Kamu ingin lanjut sama aku atau kamu milih dia? Kalau kamu memilih dia, ya udah kamu lepaskan aku dan omong baik-baik kepada kedua orang tuaku bahwa hubungan kita cukup sampai di sini. Jika dia udah kenal dekat nih sama keluarga kita. Tapi kalau enggak, ya udah. Karena jodoh itu udah ada yang ngatur. Berarti kalau dia pergi dari kita, berarti dia bukan yang terbaik untuk kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kakak berapa bersaudara? Nah, di sini aku itu terdiri dari 4 bersaudara. Aku punya kakak 2 cowok dan 1 adik cewek. Dan aku anak ketiga. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Target kedepannya kakak ingin jadi seperti apa? Ya, kedepannya itu aku pengen menikah. Dan aku pengen menjadi orang yang bisa lebih baik daripada sekarang. Kemudian aku ingin menjadi wanita karir yang bisa membahagiakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang paling utama, aku pengen menaikkan haji kedua orang tuaku. Doain ya, semoga terwujud. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jika ada teman kakak yang bilang bahwa pasangan kakak itu tidak baik, bagaimana? Di sini kalau seandainya aku punya pasangan ya, jika ada teman aku bilang kalau pasangan aku itu tidak baik, ini kita harus tahu nih, teman yang benar-benar teman atau kayak sahabat, atau dia cuma ya teman yang sekali lewat gitu. Nah, biasanya kalau sahabat yang sayang banget sama kita itu, dia akan cari tahu dulu nih, bener gak sih pasangan kita itu ada main atau gimana. Dan dia juga akan menyampaikan dengan cara hati-hati banget sama kita, supaya kita itu tidak terasa sakit atau gimana gitu. Nah, sini cara menanggapinya, aku tuh orangnya nggak gampang percayaan sama orang. Kalau tentang keluarga atau entah pasangan gitu, aku orangnya nggak terlalu percayaan gitu. Jadi sebelum aku tahu kebenaran seperti apa, atau sebelum aku tahu nih, dengar sendiri atau lihat sendiri di depan mata aku tidak akan percaya sebelum aku menemukan buktinya. Jika aku udah ketemu buktinya, ya aku akan omongin baik-baik dengan pasangan aku akan jelasin, tadi aku lihat kamu begini loh, kamu begini. Ya, aku akan omongin terang-terangan sama dia, karena aku orangnya lebih ceplos-ceplosan gitu. Kalau ada punya masalah itu, saat itu kalau bisa aku harus selesain. Aku tidak mau berlarut karena akan jadi beban pemikiran. Jadi ya udah, omongin dengan cara baik-baik, jangan cara memarah ya, atau dengan kalian bla 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 bla, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi cari momen yang tepat dan bicarakanlah secara baik-baik, maka semuanya insya Allah akan terselesaikan. Jika memang itu masalah yang sepele atau gimana, ya selesaikan dengan cara baik-baik. Kalau masalahnya itu wah banget, ya kalian harus cari jalan tengahnya, cara omongin baik-baik secara dua belah pihak.
Nah, cukup sampai di situ channel kali ini. Semoga teman-teman semua bisa terjawab sebagian dari pertanyaan teman-teman semua. Dan untuk pertanyaan yang belum aku jawab, semoga di next video akan bisa aku jawab. Oke, cukup sekian video dari aku. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.